Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa huwa Allahu alladzi la ilaha wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya dzalamu minkum wa'lamu anna Allah azizun, atau kama qala Allah ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala telah perkenankan kita untuk bisa hadir di dalam memenuhi seruan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu melaksanakan sholat isya, lalu kemudian dilanjut dengan sholat tarawih, dan ada waktu jeda yaitu sebelum melaksanakan sholat witir ada yaitu kultum atau tausiyah. Para jamaah yang dirahmati Allah, tema yang diberikan kepada takmir ini memang berat untuk disampaikan, memang karena ini adalah merupakan Ramadan adalah sebuah malam tarbiyah, tapi tema yang dimunculkan ini memang tema yang sangat spesial, yaitu istiqomah dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam beberapa firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surah Al-Anfal surah 8 ayat 25, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan satu peringatan kepada kita, yaitu fattaku fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Berhati-hatilah atau peliharalah dirimu dari fitnah yang akan ditimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu tidak hanya kepada orang-orang zalim di antara kalian. Wa'lamu annallaha sadidul adzab, dan ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki azab yang sangat pedih. Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para mufassirin di dalam memahami kalimat fitnah itu memiliki makna yang setidaknya sama. Ada sebagian mengatakan fitnah di sini bentuk musibah, ada juga fitnah di sini dalam bentuk azab atau siksa. Artinya para jamaah yang dirahmati Allah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita untuk memelihara diri kita, menjaga diri kita agar siksa yang Allah ta'ala timpakan itu tidak mengenai diri kita. Karena konteks ayat itu menunjukkan bahwa azab Allah subhanahu wa ta'ala itu berlaku kepada siapapun. Dalam konteks itu para jamaah yang dirahmati Allah, para mufassirin di dalam memahami teks ayat itu, bahwa ayat ini diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka-mereka yang mendiamkan diri ketika ada perbuatan mungkar,
Bahkan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam mengomentari ayat tersebut, beliau radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya jangan engkau biarkan kemungkaran terjadi di hadapanmu. Jika engkau biarkan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab itu merata. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini jelas bahwa masing-masing di antara kita itu memiliki tugas dan tanggung jawab serta kewajiban yang sama untuk memelihara diri kita, memelihara keluarga kita, menjaga lingkungan kita itu agar Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azab kepada kita dikarenakan sebab kita berdiam diri ketika ada perbuatan kemungkaran yang kemudian kita tidak cegah. Lalu ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis dari sanad Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan kita semua insyaallah hafal dengan hadis ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika dha'aful iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Artinya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kalimat man ra'a minkum munkaron, barang siapa yang melihat di antara kalian yaitu kemungkaran yang terjadi, maka ada upaya. Upaya yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengubahnya, fal yughayyirhu biyadihi, mengubahnya dengan tangan. Dalam konteks ayat hadis ini, para ulama pun ada yang memberikan penafsiran. Mengubah kemungkaran dengan tangan itu adalah mereka-mereka yang memiliki otoritas kekuasaan, yang dimana dengan otoritas kekuasaan itu, seorang otoritas yang memiliki kekuasaan itu bisa membuat sebuah perubahan terhadap lingkungannya yang tidak kondusif, atau suatu negara yang keadaannya tidak kondusif, terjadi huru-hara, malapetaka yang disebabkan karena banyaknya kemungkaran, maka yang pemegang otoritas itu bisa melakukan perubahan kemungkaran itu dengan jalan bisa membuat undang-undang, bisa membuat aturan-aturan. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan daripada teks hadis ini yaitu setelah dengan tangan, kemudian ada pilihan lagi mengubah dengan lisan, dan kemudian jika dua-duanya tidak bisa, tangan dan lisan tidak bisa dilakukan, maka dengan hati. Hati itu adalah selemah-lemah iman. Artinya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, mengubah yaitu amar ma'ruf nahi mungkar itu butuh pekerjaan amal jama'i, butuh pekerjaan bersama-sama. Kita tidak bisa melakukan sebuah nahyu anil mungkar itu kemudian kita melakukan dengan upaya apapun yang kemudian kita tidak didukung dengan perangkat-perangkat yang ada, maka bisa jadi ada sebuah kegagalan di dalam hal melakukan pencegahan terhadap kemungkaran. Hal inilah kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ada sebuah perangkat bersama untuk melakukan upaya amar ma'ruf nahi mungkar. Contoh, saya pernah mengikuti salah satu workshop yang diadakan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sidoarjo. Pada waktu itu Allah yarhamhu Ustadz Najib Hamid yang sudah meninggal, beliau adalah sekretaris PWM Jatim, pernah mengatakan di suatu daerah di mana beliau tinggal itu hampir para pedagang-pedagang kaki lima, emak-emak, mbah-mbah itu, ibu-ibu, itu semuanya hampir pedagang-pedagang di sana itu terjerat rentenir. Ya. Dan boleh dibilang rentenirnya ini kalau di bahasa Jawanya itu bank titilan ya. Ada bank titilan itu. Yang ya istilahnya bank titilan gitu ya.
Dan itu sangat berpengaruh terhadap amalnya ibadah dari ibu-ibu yang bekerja sebagai pedagang. Hampir dipastikan pedagang-pedagang itu datang sebelum subuh. Ada yang sebagian melaksanakan sholat, ada sebagian yang nggak tahu sudah sholatnya apa dilakukan atau tidak. Itu disebabkan karena mereka terjerat rentenir. Lalu ada sebuah gagasan yang menarik untuk melakukan upaya supaya tidak terjebak para pedagang ini kena rentenir. Itu alhamdulillah dengan izin Allah, masjid yang dikelola oleh beliau, Allah yarhamhu, Ustadz Najib itu melakukan satu gagasan yang sangat menarik. Apa yang dilakukan? Yaitu kas masjid itu kemudian sebagiannya diposkan untuk membiayai atau memberikan modal kepada mbah-mbah, emak-emak, ibu-ibu yang sebagian besar adalah kaum wanita yang di dalam melaksanakan perdagangan itu hampir kena rentenir. Lalu gagasan itu dilakukan dan salah satu wujud yang nampak itu adalah setiap subuh ibu-ibu yang yang berjualan di sisi samping kanan kiri masjid atau di lingkungan masjid itu dicoba untuk didatangi, kemudian disampaikan kalau misalnya butuh dana, butuh modal, itu kemudian masjid bisa memfasilitasi untuk memberikan modal dengan syarat satu, mau ngaji. Dengan syarat mau ngaji dan dibebaskan hutangnya itu Masya Allah, dengan kegiatan seperti itu mampu untuk mencegah kemungkaran berupa rentenir. Artinya apa? Emak-emak, pedagang-pedagang yang ada di lingkungan masjid itu terbantukan dengan action dari masjid untuk mengeluarkan kasnya untuk memberikan modal kepada para pedagang kaki lima yang terjerat dan rentenir, dan kemudian lambat laun mereka terbebaskan dari rentenir. Dan alhamdulillah masjid itu full. Setiap ada kajian, setiap ada ibadah sholat, mereka senantiasa menyempatkan untuk ikut kajian dan sholat berjamaah di situ. Ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk melakukan satu gerakan amar ma'ruf nahi mungkar itu butuh kerjasama. Sebuah amal jamaah yang harus dilakukan bersama. Ada sebuah ucapan atau asar dari sahabat Ali radhiyallahu anhu yang mengatakan begini, kurang lebihnya nanti mohon saya diingatkan, yaitu al-batilu binidhamin yuglabu al-haqqu bila nidhamin. Kurang lebih seperti itu teksnya. Kebatilan itu kalau dilakukan secara terstruktur, terorganisasi, secara secara profesional, itu akan mampu mengalahkan kebenaran yang tidak teratur, tidak terstruktur, tidak terpola secara profesional. Artinya apa para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Maka berbicara perubahan, ya, entah itu sebuah amar ma'ruf nahi mungkar, perubahan yang ada di rumah kita, di lingkungan di mana kita tinggal, itu butuh kerjasama yang bersama, amal jama'i. Tidak bisa kemudian kita infiradi, sendiri-sendiri, karena persoalan kita saat ini sangat kompleks, sehingga dibutuhkan kerjasama yang saling menguatkan untuk bisa mengentaskan persoalan-persoalan berkaitan dengan masalah ekonomi, berkaitan dengan masalah akidah, apalagi misi Zionis, misi orang-orang non muslim yang ingin memurtadkan saudara-saudara kita, itu masuknya dari sisi-sisi ekonomi. Maka ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya tadi di awal mengatakan berbicara tema ini memang sungguh berat, tetapi akan menjadi ringan kalau kemudian kita lakukan bersama-sama. Karena jadikanlah masjid yang kita di mana sholat di dalamnya ini, jadikan sebagai salah satu gerbong, satu sarana untuk bisa melakukan sebuah perubahan yang tentu saja perubahan itu tidak bisa serta merta,
tetapi butuh kerjasama, kemudian pemikiran untuk bisa melakukan sebuah perubahan yang bagus di dalam hal mencapai apa yang dimaksudkan istiqomah dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang ceramah tema yang sangat bagus ini mungkin bisa nanti dikembangkan oleh takmir atau para jamaah untuk melakukan sebuah kajian atau workshop atau apa, untuk bisa kita mencoba untuk bisa memberikan solusi yang terbaik terhadap masyarakat kita, lingkungan, terutama warga jamaah kita yang mungkin hari ini kita tidak tahu mereka ada di antara kita yang hari ini mereka kesulitan mungkin dalam sisi ekonomi, sehingga ibadahnya morat marit tidak bisa istiqomah. Nah, kita hadir untuk memberikan solusi. Salah satunya adalah kita dengan jalan bekerja sama dan bahu membahu untuk mengentas problematika umat. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati panjenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hada wastaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.